Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semoga kalian hari ini dapat mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat ya, dan dapat menerima ilmu dengan baik. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan memulai dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita belajar doa dimulai. Setelah bacakan doa nanti tadi ya, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan baik dan lancar semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, Bapak ingin mengecek kehadiran peserta didik. Di antara teman-teman ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk mengecek kedisiplinan kita untuk hari ini ya, kita masih dalam belajar dalam kondisi pandemi, walaupun kita disuruh sudah belajar seperti KBM ya, KBM seperti biasa, tapi jangan lupa untuk
protokol kesehatan, 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Terus lagi untuk disiplin ya, dan bagusnya ruang kita ya, disiplin hari ini. Kelasnya sudah bersih semua? Bersih, Pak. Kantin sudah rapi semua? Rapi, Pak. Bagus ya. Jadi saya minta buku paket sudah disiapkan ya. Oke, buku tulis dan pulpen sudah ada. Oke. Yang ingin Bapak sampaikan untuk kalian ya, sebelum kita memulai pembelajaran, belajar di masa pandemi seperti ini memang betul-betul sangat menguras tenaga kita ya, terutama kita dituntut untuk mentaati apa itu 3M, yang mana belajar dalam menggunakan masker ini sangat mengganggu, tapi itu merupakan bagian daripada kita ya. Bagian daripada pembelajaran kita. Jadi kita wajib menggunakan mentaati 3M. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita ya, kita sekarang ini adalah di zaman yang sudah maju, informasi mudah kita dapatkan, di mana kita sudah melihat bermacam-macam gaya-gaya tren yang ada di kampung kita ya, terutama itu adalah potongan rambut dan pakaian. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana itu menurut tanggapan kalian? Terutama untuk potongan rambut, bagus atau tidak? Bagus. Bagus ya. Modern. Tapi yang tidak bagusnya adalah apabila kita tidak sesuai dengan budaya kita. Namanya rambutnya dipirang-pirang. Nah, ini yang ini tidak sesuai dengan budaya yang ada di kampung kita. Nah, ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial ya, di mana perubahan ini adalah sangat berkaitan penting dengan kemajuan ya. Kemajuan apakah itu yang kita kehendaki atau tidak yang kita kehendaki. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, nah di sini Bapak akan menyampaikan di mana tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah kita melakukan diskusi nanti teman-teman ya, dapat mengetahui mendeskripsikan pengertian perubahan sosial menurut ahli dengan yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, dapat mengklarifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, kelompok peserta didik dapat menemukan contoh bentuk sosial budaya dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi dengan sesama teman, dapat menganalisis bentuk perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat peserta didik dengan benar. Jadi yang terakhir, setelah melakukan diskusi, nanti ada manifestasikan di depan kelas satu kelompok ya, di depan. Saya pikir nanti berdiri saja nanti kan. Oke, selanjutnya untuk penilaian hari ini kita akan ada 3 penilaian yang Bapak catat sini. Itulah yang pertama adalah penilaian pengetahuan, keterampilan dan siswa. Jadi tolong pengetahuannya materinya dikuasai ya. Baik, sebelum kita memasuki materi kita, itu tentang perubahan sosial budaya. Kemarin kita belajar tentang apa kita kemarin? Ya, itu apa tadi? Ya, itu mana tadi? Pengaruh antar ruang interaksi ya negara terhadap kehidupan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi kemarin? Iya, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Ini ya. Itu yang kita pelajari pada minggu Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya.
Oke, kita simak ini videonya ya. Baik. Bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. 1. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga dan tatanan sosial. Perubahan terjadi pada sebagian kecil masyarakat, seperti contohnya dalam keluarga, dalam masyarakat desaan, dalam pertemanan, sehingga hal ini tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Sebagai contoh adalah perubahan gaya hidup, model pakaian, model rambut, gaya berhijab, dan lain sebagainya. Kedua adalah perubahan besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan sosial. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dengan ditemukannya mesin uap. Perubahan besar ini biasanya ditandai oleh ditemukannya teknologi seperti teknologi komunikasi, telepon, dan teknologi lainnya. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial terencana. Perubahan sosial yang direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Biasanya dilakukan oleh kelompok yang dipercaya masyarakat. Perubahan ini biasa dilakukan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Contohnya, program keluarga berencana dalam membatasi kelahiran untuk kesejahteraan dan kurikulum pendidikan sekolah oleh Dinas Pendidikan. Perubahan tak terencana adalah perubahan di luar perkiraan masyarakat, datangnya secara tiba-tiba. Biasanya perubahan ini memicu masalah di masyarakat, misalnya bencana alam yang membuat kehilangan tempat tinggal atau kebakaran hutan yang membuat suhu pedalaman dan juga menyebabkan perubahan iklim. Kemudian perubahan berdasarkan kecepatannya. Yang pertama, perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju, membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya dalam bidang komunikasi. Oke, dari video yang Bapak sampaikan tadi, yang kita lihat bersama-sama tadi, ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi di sini kalau kita lihat perubahan itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau perubahan kecil kita lihat itu adalah apa tadi? Itu adalah dari gaya rambut dan gaya pakaian. Di mana kita melihat? Nah, biasanya kita lihat itu di media massa. Apakah itu di media apa itu? Facebook ya, Twitter, WA. Jadi kita dapat melihat. Tergantung juga orangnya. Dapat mempengaruhi apa tidak. Kalau bagi kita yang biasa saja kita tidak akan meniru ya. Tetapi bagi orang yang dianggap wow, maka dia akan mencontoh. Itu perubahan yang kecil hanya per individu. Ya. Selanjutnya perubahan yang besar. Nah, perubahan yang besar di sini adalah bagaimana seluruh masyarakat ingin berubah. Contohnya, kalau kita melihat tentang perubahan yang ada di kampung kita tentang pemilihan kepala desa. Kalau kita menganggap kepala desa kita yang dulu itu tidak bagus atau kurang dalam membangun kampung kita, maka kita juga akan melakukan perubahan. Dengan harapan apa? Dengan adanya kepala desa yang baru nanti menjadikan kampung kita lebih baiklah. Siapa yang menikmatinya? Masyarakat atau semua orang. Jadi semuanya menikmatinya
dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa yang baru. Nah, itu kalau perubahan kecil tadi apa? Tentang per individu ya, individu diri masing-masing. Kalau yang besar seluruh masyarakat. Jadi nanti itu ada pemilihan, ada yang menerima, ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nah, untuk perubahan yang ada di dalam masyarakat di kita. Terus lagi perubahan tuh ada yang cepat juga ada yang lambat. Kalau yang cepat apa tadi? Revolusi. Kalau yang lambat bagaimana? Kalau yang lambat? Nah, bisa yang lambat apa? Yang lambat? Evolusi. Kenal dengan teori Darwin? Pernah baca buku di perpustakaan? Yaitu berkaitan dengan teori manusia Darwin ya. Lupa di grup saya apa yaitu tentang evolusi di mana manusia dulu asalnya dari kera ya. Lama-lama menjadi manusia modern. Terus lagi kalau revolusi. Apa revolusi apa? Perubahan yang sangat cepat. Yang sangat cepat. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Iya. Contohnya apa? Contohnya? Yang pertanian, pertambangan, transportasi dan teknologi. Kalau pertanian apa? Pertanian cocok tanamnya cuma 1 kali. Sekarang sudah 2 kali. Bahkan kalau di Jawa itu sudah bisa mencapai setahun 3 kali. Nah, ya, karena kita masih menggunakan teknologi apa itu namanya? Tanda hujan ya, menggunakan teknologi tanda hujan, jadi kita sangat bergantung terhadap hujan. Kita hanya setahun 2 kali. Silakan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi kita, yuk silakan. Silakan. Nah, ini tentang materi kita hari ini yaitu perubahan sosial budaya, yaitu tadi kita kami yang pertama apa tadi? Perubahan kecil, perubahan besar, terus lagi perubahan yang cepat dan perubahan yang lambat. Semuanya itu tergantung pribadinya masing-masing. Milih yang mana? Milih yang cepat atau yang lambat? Nanti buku kalian itu kan terlihat itu. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya, ayo silakan. Ya silakan lagi. Apakah yang maksud perubahan yang budaya cepat atau evolusi? Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan perubahan cepat budaya atau revolusi? Ada yang bisa menjawab silakan. Bisa jawab. Ya silakan Desa. Ya. Jadi menurut Desa perubahan yang sangat mendasar, yang sangat cepat dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya di sini mungkin budaya, tanyakan Yogi budaya kita. Contohnya apa? Dulu mungkin ya dulu budaya kita zaman saya masih sekolah dulu ya. Untuk anak-anak SMP itu tidak ada pakai jilbab. Ya. Tidak ada pakai jilbab. Jadi menggunakan pakaian nasional. Ya, jadi rambut terurai, rok ya, yang di bawah lutut ya. Kalau sekarang hampir semua sekolahan yang beragama Muslim itu menggunakan jilbab ya, atau menutup rambut dan roknya sudah panjang. Nah, itu budaya ya. Jadi tidak harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Saya kira saya tamat SMP itu sekitar 24 tahun yang lalu ya.
sekarang ini sudah apa namanya? Sudah cepat ya. Artinya apa? Itulah yang dikehendaki masyarakat. Lagi tanyakan lagi silakan tentang budaya. Oke, kita akan masuk ke materi kita ya. Terus selanjutnya perubahan sosial. Nah, ini. Pada hakikatnya ingin selalu diinginkan manusia. Seperti kalian, anak berubah kan ada? Berubah ke mana dulu? Jadi sukses. Oh, jadi sukses, apa lagi? Jadi lebih baik lagi, apa lagi? Sukses, menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih maju, apa lagi? Artinya Pak, saya Pak pengen berubah Pak. Dulu yang sering ditegur orang tua, sekarang pada mau lagi ditegur orang tua. Apa yang kita sering tegur orang tua? Jangan malam. Ya. Jadi sifat dasarnya manusia itu dari mana? Dari dasar itu kita sendiri. Dari keinginan kita sendiri mengadakan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Terjadi di dalam kehidupan masyarakat ya jelas ada ya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu macam-macam. Contohnya yang terjadi dalam masyarakat kita tentang budaya kalau kita pernikahan. Ada yang ingin menggunakan apa namanya itu organ tunggal ya, ada yang tidak menggunakan organ tunggal. Itu perdebatan juga yang ada di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena ada yang pro dan yang kontra. Mungkin di desa Bebirah mungkin kalau organ tunggal mungkin biasa. Tapi kalau daerah Bepinang dianggap tidak biasa. Apalagi kalau di daerah Bebaung. Nah, di daerah Bebaung tuh sampai hari ini belum ada lagi yang berani untuk organ tunggal kalau pernikahan. Ya. Jadi kalau mereka organ tunggalnya ya biasa-biasa saja. Enggak kayak di tempat. Maaf ya, di Bebirah itu kan ditajakan panggung. Terus di Bepinang juga ada lah sebagian. Kalau di Bebaung tuh kalau mereka menghormati alim ulama yang ada di sini. Tuh. Jadi gejala yang terjadi ini memang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Apalagi sekarang ini masyarakat kita lebih modern. Selanjutnya, begini. Manusia perubahan sosial budaya masyarakat mengenal cara berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kalian saat kalian berkenalan dengan orang lain, yang kalian pandang itu apa? Mukanya kah? Omongannya kah? Atau apanya? Jujur lah. Betul. Nah, kalau mau ngutain belum gimana kalian? Ya pasti kita yang pasti inginkan adalah omongan orang tersebut. Bagaimana kata-katanya halus kah, lembut kah. Nah, ini cara kita berkomunikasi. Terus kita juga berkomunikasi kita juga jangan menyakiti hati orang lain. Nah, ini. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Terkenal dengan apa itu nonton video langsung ya. Seperti kita pembelajaran kita kemarin menggunakan sistem daring. Itu adalah kita berkomunikasi. Nah ini karena kalau dulu, waduh tidak ada. Dulu itu tidak ada. Dulu sangat tidak ada. Bahkan orang kaya tuh nggak bisa. Zaman saya dulu nggak ada. Kalau sekarang, aduh, enak. Karena komunikasi. Oke, ini tentang perubahan yang ada ini ya. Kita lihat kalau duduk dulu tuh tandanya apa itu? Dok. Subuh. Bangun orang ketemu sholat semua. Kalau sekarang pakai alarm HP ya. Ring, bangun. Siang, nggak tidur lagi. Ya, nanti. Jadi ini sangat penting ya. Nanti ini masih yang dulu. Ini teknologi masih zaman dulu. Ini kita kenal dengan surat. Nah, gambar satu itu beduk, alarm ya. Terus surat pemberitahuan. Terus lagi ini kalau yang kentongan, asap dan singapura itu untuk memberikan tanda.
Kalau di Jawa itu kalau sering kebanyakan ya itu tandanya ada bencana. Kalau asap, kalau kita tersesat, kita memberikan apa namanya itu? Apa namanya itu bahasa Inggris itu? Oh, buat apa gimana ya? Apa? Iya, SOS. Nah, ya. Bahwa kita dalam keadaan minta pertolongan. Terus lagi semapur bendera. Nah, ini untuk pramuka. Jadi untuk pramuka dipelajari A itu seperti apa, B sampai ke Z ya ada. Terus lagi surat. Nah, ini surat ini digunakan untuk apa itu namanya kalau zaman saya dulu ya macam-macam. Surat pemberitahuan ya. Kalau sekarang ini surat ini sama dengan kalau WA. Ya. WA. Jadi lambat baru kita mengetahui informasi. Kalau sekarang cepat. Ya, sambil dalam kamu pun bisa ya. Lah ya. Cetak dalam kamu bisa. Terus yang terakhir itu adalah surat kabar. Nah, kalau surat kabar sekarang media online itu sangat banyak sekali ya. Hari ini jam 12 teng-teng kejadian. Jam 12 lewat 5 menit sudah ada beritanya. Saking cepatnya informasi saat ini. Wah ini. Kalau yang dulu ini masih menggunakan apalagi telepon ya. Ini. Telepon kabel. Ini orari. Ya. Masih ada pakai orari nggak kalian? Yang banteng? Ada nggak orang kayak pakai banteng? Yang bahan mana kalau? Kalau masih bisa ya. Ya di HP kita kan bisa ada aplikasi orari itu ada. Terus lagi nah ini HP baru paling canggih nih Nokia. Wah ini baru Nokia ini. Mau 3 hari 3 malam baru bisa tahan baterainya. Wah. Nah sekarang terus lagi laptop ya BlackBerry ya. Smartphone ini sangat smartphone. Jadi sekarang ini manusia sekarang ini sudah semuanya megang smartphone. Artinya dunia di tangan Anda. Tinggal kita jadi mau bisa, mau nggak bisa tergantung kita. Mau pintar, mau nggak pintar tergantung kita. Karena kita ini apa? Tergantung level favoritnya masing-masing. Bukan duit yang ditonton, baju, ya, pakaian. Menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Itu adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya sisi kekerabatan. Ini penghambat ya. Terus lagi solidaritas kekerabatan suku etnis tertentu yang mempunyai fungsi penting bagi masyarakat. Yang kedua adanya unsur yang diboleh melalui sosialisasi sejak kecil. Terus lagi yang ketiga adanya unsur yang menyangkut agama dan religi yang diatur masyarakat. Terus lagi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain dan pendidikan yang masih terbelakang. Ini faktor penghambat terjadinya perubahan. Artinya seseorang yang tidak akan berubah itu inilah penyebabnya. Ya, artinya banyak sekali yang dapat kita tarik sini ya. Faktor penyebab itu adanya yang pertama itu karena sistem kekerabatan ya, etnis tertentu. Budaya ini dengan etnis ini cocok, tapi dengan budaya ini dengan etnis satunya gak cocok. Ya, ini umpama. Yang kedua, melalui proses sosialisasi sejak kecil ya ini. Kita ditanamkan doktrin. Ketika makanya nanti kalau besar jangan berambut bemek apa? Becat-cat. Nah, itu. Ya. Terus lagi kalian kada boleh memakai handphone adalah. Nah kalau suku Baduy yang ada di Jawa Barat itu memang melarang masyarakatnya sejak kecil untuk menggunakan perangkat teknologi. Kalau suku Baduy itu salah satu suku yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Ini juga merupakan khasanah budaya Indonesia juga. Jadi mereka
tidak bisa menerima budaya luar. Mereka menganggap budaya luar itu sangat merusak. Sangat merusak apa? Pikiran. Ya, kalau kita lihat ngelem. Oh, dari luar kan? Lagi ngelem. Kalau TikTok kan apa? Itu rusak kalau Pak. Hah? Rusak juga? Gitu. Wah. Rusak juga. Biar TV. Oke, ini faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya EKPD yang Bapak bagikan di tangan kalian ya. Silakan dicek sudah. Oh ya, Bapak akan bagi ke kelompok ya. Kelompoknya sudah saya bagikan. Ya untuk kelompok 1 atas nama Rohana ya. Terus lagi Anissa Cahaya dan Ismayanti dari Muhammad Hatta. Kelompok 2 Risa ya. Ada ya. Lagi Alif. Terus lagi Bisa ini. Sudah saya bagikan, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di mana kesulitannya, di mana yang kurang pahami silakan ditanyakan. Kerjakan menggunakan buku yang sudah kita yang sudah kita pakai dalam kegiatan kita dalam proses belajar mengajar tadi. Silakan dikerjakan. Waktunya sekitar berapa menit ini? Kita 10 menit lah. Ya, bertulis. Dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD itu ya. Ya, waktunya sekitar 5 menit lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jelas ya pertanyaannya, Pak? Oke, sudah semua? Ya, waktunya sudah hampir habis, silakan diselesaikan ya.
kita semua? Baik, untuk yang pertama silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Silakan, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya atas nama Rohana, di sebelah kanan saya Isma Muhammad, di sebelah kiri saya Ismayati, serta adik saya. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian perubahan sosial budaya dan menganalisis bentuk perubahan sosial budaya. Baik, di sini jawaban menurut dari kelompok kami, yaitu perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada pola perilaku masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam satu masyarakat. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Oke, ini jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau berpendapat tentang jawabannya. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Oke, saya ingin menangkap jawaban dari kelompok 1. Di sini saya yang bernama Vita dari kelompok 6 ingin menangkap jawaban dari kelompok 1. Dari kelompok kami ada jawaban yang sedikit berbeda. 1. Sebutkan contoh bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Contohnya yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana terjadi pada tahapan produksi yang awalnya tanpa mesin kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan mesin. Mungkin itu saja yang dapat. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Rumita. Oke, dilanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dibaca oleh Ismayanti. Pertanyaan kedua. Amati gambar di bawah ini. Analisislah bentuk perubahan sosial budaya menurut waktunya. Jawaban dari kelompok kami adalah pada gambar 1, contoh perubahan secara evolusi pada masa penjajahan, di mana pada masa ini Indonesia mengalami suatu penderitaan sehingga budaya yang ada kalah dengan budaya asing, terutama bangsa penjajah, dan revolusi saat meraih kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan di mana bangsa Indonesia telah keluar dari penjajah dan menetap masa depan negara sendiri, sehingga memiliki rencana yang sudah disusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, dari jawaban nomor 2, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah lagi atau berpendapat lain. Oke, dari pertanyaan nomor 2, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau berpendapat lain mengenai jawabannya. Ibu. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, saya ingin menyanggah
pertanyaan dari kelompok 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisi dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Pada masyarakat tradisional merupakan perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Sinta. Oke, jadi semuanya tadi sudah ada yang disampaikan di presentasikan ke depan, memberikan jawaban. Terus tadi ada pertanyaan jawaban yang berbeda dari teman-temannya. Di sini saya minta untuk apa itu namanya belajar lebih aktif lagi ya. Jadi kita lebih semangat lagi dan pembelajaran kedepannya tidak ada lagi yang diam silakan nanti beranikan diri untuk menyampaikan pendapatnya di depan. Oke, untuk kelompok itu silakan kembali ke tempatnya. Pertanyaan kelompok 1. Sekian RTPD yang Bapak bagikan. Sudah Bapak terima ya. Sudah Bapak terima. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama tentang perubahan sosial di sini itu adanya perubahan kecil, perubahan besar ya, perubahan cepat dan perubahan lambat. Nah, ini. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Bapak akan membagikan soal ya, silakan dikerjakan ya. Dan itu saya kasih waktu sekitar 5 menit lah, silakan dikerjakan. Untuk menjawabnya silakan kalian orang di belakang soal. Ya, karena kertasnya kita kurang cukup, berarti silakan di belakang bersama kelas. Ya. Oke, silakan dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Oh, bentar. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan soalnya ya. Ya, lupa. Soalnya 5 silakan dikerjakan. Jangan nyantekan ya. Tidak. Berusaha untuk diri sendiri. Tuh, jelaskan apa pengertian perubahan sosial budaya. G, amati gambar. Jadi yang dulu yang sekarang.
kerjakan sesuai kemampuannya masing-masing ya. Ada yang kesulitan? Silahkan tanya Bang. Dipahami aja ya. Semua? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Coba. Jangan tertib ya. Baik, untuk soal ini kalian nanti besok silahkan melihat hasilnya yang akan Bapak tempel di mading ya. Besok Bapak sampaikan di mading. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya, artinya apa yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Silakan. Atas silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, kita akan narik kesimpulan bersama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan Kak. Pertama, saya akan menyampaikan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, perubahan sosial budaya adalah perubahan pola perilaku dan unsur sosial budaya yang mempengaruhi perubahan sistem dan unsur sosial. Iya. Jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang mempengaruhi sistem struktur sosial. Kita untuk kakak. Setelah itu apa lagi? Ya, silakan Zulkifli. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli dari kelompok 5. Saya ingin menyampaikan perubahan sosial budaya yang terjadi adalah perubahan besar, yaitu perubahan yang memberi pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi sebab ada hal baru yang mampu menggantikan fungsi sesuatu yang lama. Iya. Tentang untuk Zulkifli. Ini perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat ya, yang memberi pengaruh langsung ke dalam kehidupan masyarakat kita. Ini. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Pak Ri. Ya, ada 3 bentuk perubahan sosial budaya, yaitu A. Perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi pada proses lambat dengan waktu yang cukup lama tanpa adanya kehendak tentu dari masyarakat bersangkutan,
Sedangkan perubahan revolusi merupakan perubahan yang langsung cepat tanpa direncanakan. Sebelumnya perubahan ini sering memicu ketegangan dan konflik sosial di awal prosesnya. Ya. Jadi, perubahan yang dihendaki dan tidak dihendaki. Perubahan yang dihendaki adalah perubahan yang terjadi karena ada pencerahan dari pelaku perubahan, agent of yaitu seorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dan lembaga-lembaga masyarakat. Jadi, perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil pelaku perubahan pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi lembaga kemasyarakatan, sementara perubahan besar adalah perubahan yang memberi pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi sebab ada hal yang baru mampu menggantikan fungsi sesuatu yang lama, misalnya pemakaian mesin traktor dalam membajak sawah, mengganti peran dan tenaga kerbau dalam cara petani tradisional. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Hari. Jadi ada 3 perubahan bentuk. Yang pertama yaitu adalah evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu lambat, kalau revolusi cepat. Terus lagi ada perubahan yang dikehendaki dan ada yang perubahan yang tidak dikehendaki, dan perubahan besar dan perubahan kecil. Jadi dapat kita tarik kesimpulan pada hari ini, perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Itu baik itu secara cepat, lambat, ya, terus lagi besar, kecil, diinginkan maupun tidak diinginkan, semuanya ada dalam perubahan sosial. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada, Pak. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak sampaikan untuk materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab penghambat perubahan sosial budaya. Silakan dibaca di bukunya. Terus lagi lihat redaksinya di internet, silakan. Ya. Semoga nanti dalam pembelajaran kita lebih aktif kembali ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan di itu doanya. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita baca doa. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Setelah baca doa tadi, maka pembelajaran kita berakhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, waktunya kembali tetap menjaga 3M, ya. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.